Ibu, ada zikir yang direkomendasikan oleh para ulama untuk menjaga ruhani kita tetap hidup. Ada 3I, Ibu. Ada yang sudah tahu 3I? Zikir harian ini di luar sholat, Ibu, di luar sholat ya, supaya hati kita tenang, gitu. Hati kita tersuplai makanan bergizinya. I yang pertama isti'adah. I yang kedua adalah istighfar. Dan I yang ketiga istighosah. Ada 3 I yang pertama isti'adah. Apa isti'adah itu? Ibu mau ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa harus berlindung kepada Allah? Saya punya catatan. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16. Suatu ketika iblis dan setan itu sesumbar di hadapan Allah. Kata setan, "Qala fabima aghwaytani?" Ya Allah, karena Engkau telah menghukum hamba menjadi yang tersesat. Kata setan, "La'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Maka aku benar-benar akan menghalangi umat manusia dari jalan Engkau yang lurus. Itu sesumbar, setan akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Karena itu Ibu, setiap hari minimal 17 kali dalam sholat fardu kita selalu memohon pada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah hamba pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Jadi jalan yang lurus jalan para nabi, was-siddiqin, orang-orang menjunjung kebenaran, was-syuhada, jalan para syuhada, was-sholihin, dan jalan orang-orang saleh. Kita memohon pada Allah, ditunjukkan pada jalan yang lurus, tapi iblis sesumbar selamanya akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Kemudian wa ikhwanuhum, kata Allah dan Al-A'raf 222, dan teman-temannya setan itu yamuddunahum bil ghayyi, mereka bahu membahu dalam menyesatkan kita. Summa la yuksirun, tujuannya apa? Mereka itu tidak sedikit pun mengurangi menyesatkan diri kita ini. Nah, lalu pertanyaannya, siapakah ikhwanuhum? Saudara-saudaranya setan yang akan menyesatkan kita? Kata Allah, datang dari 2 golongan, minal jinnati wan nas, datang dari golongan jin dan manusia. Apa peran utamanya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia membisikkan-bisikkan menyesatkan pada dada kita. Tugas setan itu taswis. Maka di sholat ada istilah taswis. Taswis itu pernah tahu Ibu? Taswis itu kecowas-kecomis. Lagi sholat, Ibu lagi sholat misalnya karena Ibu ingin khusyuk. At-tahiyatul mubarakatuh. Itu tahwis. Hada min amalis syaitan. Jadi kalau Ibu lagi sholat berjamaah, sedikit pun bacaan Ibu jangan terdengar oleh mereka yang samping kiri kanan Ibu. Ibu ingin khusyuk, jangan sampai kehusuan kita mengganggu yang lain. Itu min amalis syaitan. Membisikkan menyesatkan. Maka kalau depan lagi jamaah, jaga lisan kita, jangan sampai keluar desisan. Sebab desisan itu disebut taswis, dan itu min amalis syaitan. Setan masuk dalam sholat kita, karena setan itu kan masuk di manapun. Mau baca Quran kan, setan itu masuk. Sampai kata Allah tadi, faidah di Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan. Oke. Nah, pertanyaannya Ibu, sekarang setan itu kan tadi sesumbar menyesatkan kita sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya, siapakah saudara-saudara setan dari kalangan manusia yang akan menyesatkan hidup kita itu siapa? Yang pertama, zalimin, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Yang kedua, fasikin, orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Orang yang lari dari ketaatan kepada Allah menuju ketaatan pada hawa nafsunya. Ibu, sekarang Ibu cantik kan pakai jilbab semuanya, tapi tiba-tiba nanti pas jalan-jalan jilbabnya Ibu lepas, busana yang panjangnya Ibu lepas, ganti sama celana yang pendek. Itu namanya fasik. Ibu lari dari ketaatan kepada Allah menuju ketaatan kepada hawa nafsu, dan itu ikhwanuhum, saudaranya setan yang itu. Yang ketiga, saudara setan dari kalangan manusia siapa? Munafikin. Tadi orang yang munafik, orang yang lain di bibir, lain di hati. Yang keempat, siapa saudara iblis dari kalangan manusia? Mubadzirin, orang-orang yang mubadzir. Gitu. Orang-orang apa mubadzir itu?
Ya, dan malah sia-sia. Contoh, sudah cukup minum kita air mineral, itu bisa menyehatkan, kata berbagai macam penelitian. Kita suka ingin nambah dengan minuman yang lain. Gitu. Sudah cukup sehat hidup kita tanpa merokok. Kita seringkali ingin nambah pakai merokok. Ada di sini bapak-bapak yang suka merokok. Sudah cukup hidup kita ini misalnya sehat dengan menjaga tidur yang pas, kita masuk melebihkan untuk begadang dan sebagainya. Itu bagian dari dosa. Kemudian berikutnya, saudara setan berikutnya dari kalangan manusia adalah musyrikin, orang-orang yang musyrik. Dan tentu imam besarnya adalah orang-orang yang kafir. Saudara setan dari kalangan manusia yang akan menyesatkan kita. Pertama, dzalimin, dua, fasikin, tiga, munafikin, empat, mubasyirin, lima, musyrikin, dan yang keenam adalah kafirin, orang-orang yang kafir. Yang terakhir, Bu. Sekarang, manuver apa yang dilakukan oleh setan untuk menyesatkan kita? Di Al-A'raf 17 bisa dilacak oleh Ibu. Kata setan, "Summa la'atiyannahum." Ya Allah, aku akan menggoda manusia min baini aydihim. Setan itu akan menggoda kita dari arah depan. Tidak hanya itu, wa min khalfihim, aku pun akan menyesatkan manusia dari belakang. Tidak hanya itu, wa an aimanihim, aku pun akan menyesatkan manusia dari arah sebelah kanan. Dan tidak hanya itu, wa an samailihim, aku pun akan menggoda manusia dari arah sebelah kiri. Tujuannya apa? Wala tajidu aksarhum syakirin, supaya engkau tidak menemui hamba dalam keadaan bersyukur dan taat kepadanya. Jadi Ibu, iblis itu akan mengganggu kita dari sebelah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Pertanyaannya, apa makna setan menggoda dari arah depan? Kata Imam Ibnu Katsir, setan menggoda dari arah depan itu, mereka akan mengajak kita untuk melupakan dan tidak mengimani akhirat. Diajak kita ini untuk tidak iman pada akhirat. Padahal wabil akhiratihum yuqinun. Sejatinya orang yang bertakwa iman pada akhirat. Betul. Kita akan diajak lupa pada kematian. Kita akan diajak lupa pada siksa kubur. Padahal itu hak. Kita akan diajak lupa pada hari kiamat. Kita akan diajak untuk tidak mengimani pada mahsyar. Kita akan diajak untuk tidak mengimani adanya siratal mustaqim. Ujung-ujungnya kita diajak untuk tidak mengimani adanya surga dan neraka. Kalau kita demikian, Allah mengingatkan, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang yang tidak beriman pada hari akhirat karena tertipu daya oleh iblis, zayyana lakum a'malakum. Kita akan dipandang indah memandang lupa kematian, indah lupa mati juga. Kita akan dipandang indah lupa alam kubur. Kita akan dipandang indah lupa hari kiamat dan lain sebagainya. Padahal kata Allah, fahum ya'mahun, mereka itu ada dalam kesesatan yang nyata. Jadi akan menggoda kita dari arah depan supaya tidak iman pada hari akhirat. Yang kedua, iblis itu akan menggoda kita dari arah belakang. Wa min khalfihim. Apa artinya? Kalau dari arah depan kita diajak tidak iman pada akhirat, dari belakang kita diajak untuk itu mencintai dan mempertuhankan dunia. Kalau dunia kita pertuhankan, kita akan menjadi hamba sahaya dunia. Kalau kita menjadi hamba sahaya dunia, maka kita itu akan dibuat mabuk terhadap dunia. Kalau kita mabuk terhadap dunia, kita akan menghalalkan berbagai macam cara untuk dunia. Mari kita tambah kondisinya, banyak saudara-saudara kita di bangsa kita yang sikut kiri, sikut kanan, banting kiri, banting kanan, harapun ditajam, tukangnya ditoket, hanapan dijejak. Kalau perlu lawan politik dibunuh, susah dibunuh karakternya, atau dibunuh badannya, dibunuh karakternya. Segala cara dihalalkan demi ambisi harta, jabatan, dan kedudukan ada dalam genggaman kita. Ibu, kalau kita demikian adanya menghalalkan berbagai macam cara untuk dunia, Rasulullah mengingatkan, kata Rasul, man kana fid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuhannya, dunia sebagai cita-citanya. Pertama, Rasul mengingatkan, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan memporak-porandakan seluruh urusan dunia itu. Tidak hanya itu, wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah akan menjadikan dia selalu merasa kekurangan dengan dunia itu. Dikasih hati minta jantung, dikasih ini minta itu. Kalau kita selalu kekurangan dengan dunia, kita akan sampai pada ironi. Tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Banyak orang yang merasa kekurangan di tengah tumpukan harta dan kekayaannya. Dan banyak orang merasa kesepian di tengah tinggi dan mentereng jabatan sosialnya.
Kenapa? Karena dia mempertuhankan terhadap dunia. Dan Rasul pun ngasih kabar gembira. Kata Rasul, "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Ibu sibuk di dunia tapi tujuannya untuk akhirat. Itu nggak apa-apa. Allah melalui Rasul berjanji, "Jama'allahu lahu amrah." Allah akan memudahkan segala urusan dunianya, dan tidak hanya itu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Kalau hati kita kaya, kita itu insya Allah akan qanaah. Sauribu tenan naon, henteu dahar oge asap teu lapar. Terus deh. Karena hatinya diberi kekayaan oleh Allah. Kita bercepat. Dari depan, setan menggoda supaya kita tidak iman pada akhirat. Dari belakang, supaya kita mempertuhankan dunia. Lalu dari sebelah kanan, ibu, setan akan menggoda kita untuk tidak mencintai agama. Padahal agama adalah aturan Allah dan aturan Rasulullah. Ibu, punten hari ini agama dinisahkan, para penganut agama dihinakan, para penyebar agama dikriminalisasikan. Kalau agama dihinakan, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa yang menistakan agama Allah dan Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia akan berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau belum bisa beragama, jangan menghina orang yang beragama. Yang terakhir, iblis dan kawan-kawannya dan golongan jin dan manusia akan menyesatkan kita wa an sama ilhim, dari arah sebelah kiri kita. Dari depan kita digoda untuk tidak cinta akhirat, dari belakang kita digoda untuk mempertuhankan dunia, dari kanan kita digoda untuk tidak cinta dan hormat agama, maka dari sebelah kiri setan itu akan menggoda kita untuk khilatul haya, artinya hilang rasa malu untuk berbuat dosa. Ibu, kalau hilang rasa malu berbuat dosa, akan nista bangsa kita ini. Mari kita tafakuri sejenak. Di kita banyak kakek-kakek yang tega memperkosaan seusia cucu-cucu. Banyak orang tua yang tega membunuh anak. Anak berani membunuh orang tua. Suami membunuh istri. Istri membunuh suami. Beberapa waktu lalu saya pernah pengajian di Polres Samudreja Tasikmalaya. Ada kawan polisi yang sedang menangani kasus penjabretan. Di pasar ada ibu-ibu sedang menggendong anak kecil 2 tahun, di jari manisnya melingkar cincin. Itu yang dijabret bukan cincinnya, tapi jari manisnya yang dikunci. Jadi tingkat kemaksiatan yang dipertontonkan bangsa kita sudah luar biasa biadab. Karena itu konon ada anekdot, Bu, ini anekdot. Suatu ketika setan pernah mengajukan pensiun dini pada Allah. Cek setan, Gusti abdi hoyong pensiun janten setan. Soal Gusti Allah naon maksud maneh? Gusti abdi tos ngajalan ke tugas digustikeun kagoda manusia. Tapi abdi lieur Gusti ningali tingkah aku manusia. Soal Gusti Allah lieur kumaha? Gusti di setan mah teu aya setan anu memperkosa setan. Di setan mah teu aya setan anu ngabunuh setan. Gusti abdi hayang eureun jadi setan, abdi lieur ningali tingkah laku manusia, abdi sieun kagoda ku manusia. Dibalik lain orang musim kagoda ku setan, tapi setan musim kagoda. Sok ibu saking hebatnya manusia jurig bae ditewakan. Kalau kata si penonton acara di TV, eta jurig ditewakan dilebatkeun kana botol aqua, dikasih stiker bebaskan itu. Saya yang seri nonton ibu sabab jurig mah moal ngaganggu lamun teu ngaku. Kan mun jurig ngaganggu ibu terus apa deuma? Naon? Allahumma barik. Ibu survei membuktikan kapungkur menjadi alias yang beri di Garut 40 orang kesurupan semuanya kecuali Angri begitu. Nah, stop saya alfa dah sekolah. Ibu dan Bapak, kembali pada topik tadi, kenapa kita harus banyak meningkatkan kualitas keimanan melalui mendasari iman kita dengan ilmu dan memperkaya dengan amal, meningkatkan kualitas ketakwaan melalui menjalin keseimbangan jasmani dan rohani, terutama dengan cinta ilmu dan cinta dzikir, supaya diri kita itu kebal dari segala tipu daya setan. Karena itu perbanyak isti'adzah tiap hari, ngawas a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua adalah istighfar. Sabara kali ibu sadikat sawi ngawas istighfar sebanyak-banyaknya. Meskipun kadang ibu masuk salah, cek ibu astagfirullahaladzim, tarik ke surat Allah geus asar deui. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang terakhir itu adalah istighosah. Apa istighosah itu? Berzikir dengan zikir pilihan. Maknanya
itu diantaranya. Apa zikir yang terpilih? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan kosongkan hati kita dari la ilaha illallah. Sebab kalau hati la ilaha illallah, pikiran akan la ilaha illallah, mata akan la ilaha illallah, tidak akan menatap sesuatu yang tidak layak kita lihat. Telinga kita akan la ilaha illallah, tidak akan mendengar sesuatu yang tidak layak didengar. Kalau seluruh tubuh kita la ilaha illallah, hayatuna kulluhu ibadah. Seluruh kehidupan kita akan bernilai ibadah. Ibu, jangankan pergi ke masjidnya, jalan-jalannya jadi ibadah. Kenapa? Hatinya la ilaha illallah. Jangankan baca Quran, yang nonton TV-nya jadi ibadah. Kenapa? Sebab hatinya la ilaha illallah. Naik sado kalau wipanya di stopan kuda yang keren, upami pidato tong sok panjang-panjang, tapi amplop lagi terus dikelem. Ini bukan di majalah Ibu, mudah-mudahan kita yang sama-sama hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa dihidupkan dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Anak cucu kita mudah-mudahan oleh Allah ditinggikan derajatnya di dunia wal akhirah. Orang tua kita yang meninggal mudah-mudahan oleh Allah disimpan ruhnya di illiyin, dan mudah-mudahan mereka semua diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bermohon dan berdoa kepada Allah, mohon dihadirkan hati kita yang paling tulus, niat kita yang lurus, supaya doa kita makbul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa firyatil adiyat wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa iddari. Allahumma tub alaina qablal maut. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bertobat sebelum kematian menjemput hamba. Warhamna indal maut, dan sayangilah hamba ya Allah pada saat malaikat maut mencabut nyawa hamba. Wala tu'adzibna ba'dal maut, janganlah kau siksa hamba ya Allah setelah kematian itu menjemput hamba. Ya khaliqal maut, wahai zat yang menciptakan maut. Wa ya sami'as saut, wahai zat yang mendengar segala jeritan suara. Ihfadna, jagalah kami semua ya Allah, minal afati, dari segala penyakit yang menderitakan. Wal ahati, dan jagalah kami semua ya Allah dari segala penderitaan yang menyakitkan. Wal uqubah, dan jagalah kami semua ya Allah dari segala sebab akibat yang menstapakan hidup kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah umur hamba dengan kualitas kematian yang husnul khatimah, wala tahtim alaina bisu'il khatimah, dan janganlah kau akhiri umur hamba ya Allah dengan kualitas kematian yang su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah.